Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Di sini saya akan berbagi pengalaman ya bosku. Saat kita setelah membolang, setelah lebah ini sudah tenang dalam kotak, tapi saat kita memindahkan ke kotak budidaya itu usahakan jaraknya jauh ya bosku, maksimal di atas 10 meter. Setelah sudah tenang, baru saat menaruh kotaknya nggak usah jauh-jauh ya bosku ya. Nah seperti punya saya ini bosku, ini baru semua bosku, ini baru ngisi. Yang lama cuma berapa kotak ini bosku. Nah, kotak yang warna ungu ini yang lama bosku. Nah di sini ada manfaatnya ya bosku, kalau tempat saya ya bosku ya, karena saya sudah memasang perangkap ratu di pintu masuknya ya bosku, yang untuk kotak yang baru-baru. Yang untuk yang kotak warna ungu ini ada yang tidak, ada yang saya pasang. Saat saya setelah membolang dan setelah saya pindah ke kotak budidaya saya pasang perangkap ratu dalam pintunya. Saat dia kabur, saya sudah tidak panik lagi, atau bisa dibilang menyesal lah intinya gitu ya bosku. Karena semenjak saya gunakan perangkap ratu yang ada di pintunya ini, itu menurut saya sangat-sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena kalau dia tidak betah dengan kotak yang saya buat, atau dia tinggal dengan tempat yang baru, kalau dia keluar, sang pekerja atau koloninya, posisi ratu masih di dalam bosku, dia tidak bisa keluar. Dan dia bingung. Kalau dia bingung, kadang dia balik lagi bosku, masuk lagi, keluar lagi. Karena tetap dipaksa pun memang dia tidak suka dengan tempat yang baru atau kotak budaya kita, dia akhirnya gabung dengan kotak-kotak yang ada di sebelahnya bosku. Dan disitulah keuntungan yang saya dapat. Jadi kotak yang sudah saya bolang tadi, yang sudah saya isi yang baru, itu koloninya jadi sedikit bosku. Bisa dihitung itu hitungan di bawah 200 biji, antara 100 biji ke bawah bosku. Nah dari situ tidak secara langsung kotak-kotak yang ada di sebelah kanan kiri kanannya itu menjadi koloni super bosku. Nah disitulah ya keuntungan yang saya dapat. Jadi saya walaupun dia buyar, saya sudah tidak panik lagi, cuman saya liatin aja kalau pas saya lagi duduk di sini bosku. Karena sang ratu posisi masih di dalam, jadi dia gabung di sebelah-sebelahnya. Nah contoh seperti ini bosku, mungkin bosku bisa lihat. Nah seperti ini. Dia awalnya nempel-nempel di situ aja bosku. Nanti lama-lama dia masuk. Karena kenapa saya bilang dia lama-lama masuk? Karena dari uap atau kipasan angin yang dari dalam ini kan menghembuskan lewat itu yang di atas itu. Karena itu saya ganjel bosku. Ini enggak saya gunakan perangkap karena lebah yang lama saya dia sudah menetap di kotak saya. Itu tutupnya saya ganjel, jadi dia untuk keluar masuknya lebih mudah. Suatu hari nanti dia akan masuk semua. Kenapa saya bilang masuk semua? Karena udara yang di dalam ini mengeluarkan aroma dari lebah-lebah yang ada di dalam kotak. Otomatis lebah yang di emperannya ini dia akan bisa beradaptasi, atau bisa dibilang nanti keringatnya bisa sama dengan lebah yang ada di dalam. Itu bosku. Jadi akhirnya nanti dia menjadi satu. Dan ini di dalam kotak ini paling banyak bosku. Di kotak-kotak saya ini yang isinya banyak ini ada 3 kotak bosku. Itu ya hasil dari gabungan-gabungan kotak-kotak yang saya habis bolang terus minggat itu gabung-gabung itu bosku. Ini isinya banyak bosku yang di depan saya ini bosku. Dan juga yang sebelah ini bosku. Ini udah pecah koloni ini bosku. Untung tadi ketemu bosku. Pas dia keluar nempel di pohon jeruk, sekarang udah saya masukkan ke kotak bosku. Dia pecah koloni tadi, bekas sarangnya udah saya buang. Dan kemarin pada sudah saya buang, yang satu sisir itu ada calon ratunya ada 2. Ternyata di sarang yang sebelahnya masih ada lagi. Untungnya dia nempelnya nggak jauh dari sekitaran sini bosku, dan di tempat yang rendah. Nah, jadi di sini kuncinya yaitu adalah kalau kita menjadi petani lebah untuk pemula, usahakan ya mas, bisa dibilang kalau menurut saya wajib ya mas, pasanglah perangkap ratu di bagian pintunya bosku.
Wis toh, pokoknya kalau kita sudah buatkan seperti itu, kita sudah nggak panik lagi. Yang penting tidak ada lubang yang lebih besar dari lubang pintu masuknya ya bosku. Kita ukur aja, seukuran dia lebah pekerja ini bisa masuk. Kalau kita habis membenahi sarangnya mungkin, atau sarangnya yang melintang-melintang, terus kita potong, kita benahi posisi perangkap ratu, saat itu kita lepas ya bosku. Sebaiknya setelah kita membenahi sarang, pasanglah perangkap ratu bosku, karena lebah ini nggak semuanya jinak ya bosku. Kadang ada yang tetap, kadang ada yang minggat. Jadi sedia payung sebelum hujan. Setelah kita membenahi sarangnya, sebaiknya pasanglah perangkap ratunya kembali, sebelum nanti kita nyesal saat kita sudah melihat koloni kita super, sarang yang melintang kita benahi, ternyata setelah kita benahi dia malah justru begitu telur menetas dia minggat. Itulah yang kita waspadai ya bosku. Dan sebaiknya buatlah taman vegetasi, atau bisa dibilang jelasnya itu buatlah taman bunga ya bosku. Pilihlah bunga-bunga yang disukai oleh lebah bosku. Bisa kaliandra, bisa air mata pengantin, dan yang saya tahu dari teman-teman juga, air mata pengantin yang bagus itu warnanya pink. Kalau yang warna pink ini tidak banyak bijinya bosku, dan itu sangat-sangat disukai oleh lebah. Dan banyak-banyak juga macam bunga yang lainnya. Sampai-sampai bisa buka di browser atau di Mbah Google bosku. Karena kalau kita tidak bisa memberikan makanan, atau mungkin kita membuatkan taman bunga yang cukup untuk dia, itu yang efek yang kita dapat yaitu adalah kelak saat kita musim hujan, lebah ini akan punah secara berlahan ya bosku. Telur tidak nambah, sarang tidak nambah, koloni sedikit demi sedikit dia menjadi mati atau menjadi kurang. Nah, kalau kita mempunyai taman bunga, insya Allah bosku, seperti tempat saya ini saya kalau bunga, jujur aja bosku, saya ini yang saya tanam bunga itu cuman jenis yang saya dapat itu cuman 4 di sini. Yang lainnya pokoknya rumput yang sekiranya bisa menghasilkan nektar, polen, itu saya biarkan dulu. Alhamdulillah koloni yang di dalam kotak-kotak saya ini dia tidak berkurang bosku. Walaupun di musim penghujan ini sebagian ini ada yang tidak menambah sarangnya dan juga tidak bertelur, tapi alhamdulillah koloni tetap. Sebagian sudah ada yang bertelur lagi dan membuat sarang lagi bosku. Nah, jadi di sini kuncinya untuk menjadi petani lebah apis cerana yaitu adalah apabila kita sudah membuatkan kotak dan kita sudah membolang dan mendapatkan lebah dari alam liar, jangan sampai tidak pasang perangkap ratu yang di pintu masuknya. 1. Yang kedua, usahakan saat kita setelah pemindahan, saat kita sudah ditaruh di meja, jangan sampai, kalau bisa ya mas ya, usahakan jangan sampai dimasuki semut. Karena semut itu macam-macam jenisnya. Ada yang semut hanya pura-pura. Gimana ya? Dia hanya mengambil sisa. Yang dalam arti dia memakan bangkai atau lebah-lebah yang mati di dalam. Ada jenis semut yang dia sistemnya menjadi bangkai rok, membuat lebah di dalam tidak tenang. Jadi awal setelah kita pindah usahakan semut, jauhkan dari semut. Gimana caranya? Mas bisa cari jalan keluarnya sendiri lah mas. Dan yang ketiga, saat kita menaruh kotak, itu usahakan ya mas, kalau di daerah sampean panas, jangan ditaruh di tempat yang terlalu kena sinar terik matahari. Dan kalau tempatnya sampean terlalu dingin, sebaiknya taruhlah di tempat yang sekiranya bisa terkena sinar matahari yang tidak terlalu menyengat. Jadi mas bisa mengira-ngira lah suhu panas itu berapa derajat, supaya tujuannya kotak tidak lembab dan tidak menjamur, yang bagian untuk tempat yang dingin, yang untuk tempat yang wilayah tempatnya panas, supaya lebah tidak pengah di dalamnya. Jadi kita harus tempatkan yang posisi yang dingin, bisa di bawah pohon apa saja ya mas, atau mungkin kita buatkan pondok supaya dia tidak terlalu panas. Kalau di tempat sampean untuk mencari lebah itu di musim seperti ini mudah untuk mencarinya, menurut saya ya bosku ya, sebaiknya di musim penghujan inilah
kita goes habis-habisan kita bolangnya. Maksudnya tujuannya apa? Kelak kalau kita di musim penghujan sudah mempunyai kotak yang taruhlah seandainya kita sudah mempunyai kotak 10 atau 5 atau 20 sudah terisi semua dan dia sudah netap dan sudah beradaptasi dengan tempat yang baru. Nanti di saat musim kemarau, saat lebah ini sudah mulai bekerja keras mencari nektar, itu kan koloni sudah menjadi banyak bosku. Dan koloni sudah beradaptasi dengan tempat yang baru. Tapi kalau kita gencet, kita mencarinya menunggu nanti di musim kemarau, ya otomatis butuh proses dulu untuk menjadi koloni super. Satu, yang kedua juga butuh proses untuk dia beradaptasi dengan tempat yang baru. Jadi kalau sekiranya di tempat sampean ini masih mudah untuk mencari lebah dan ada kesempatan untuk sampean bolang, sebaiknya sampean bolang sekarang. Ini adalah kesempatan yang bagus menurut saya. Tapi kalau memang di tempat saya sampean di musim seperti ini susah untuk mendapatkan, ya itu tergantung sampean. Mau nunggu bulan musim kemarau atau sekarang sampean pelan-pelan mencari. Kalau sampean ragu dengan cara saya seperti ini, sebaiknya jangan diikuti ya bosku. Karena kan beda ya, bedanya kalau di tempat saya ini kan mudah untuk mencari lebah, dan kekurangan di tempat saya itu adalah masalah bunga. Tempat saya untuk bunga yang aneh-aneh itu susah bosku. Ya, kalau di tempat sampean mungkin sebagian ke perbedaan antara saya dan sampean. Kalau di tempat saya susah mencari lebah, kalau di tempat saya mudah mencari lebah, tapi susah mencari bunga-bunga yang kesukaan lebah becerana. Tapi saya tidak putus asa sampai di sini bosku. Saya akan terus berusaha mencari bunga-bunga yang menghasilkan nektar yang banyak. Ibaratnya kita sudah kecebur kepalang tanggung basah, basahin sekalian bosku. Jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau sukses, sukses beneran. Jangan sukses tanggung-tanggung ya bosku. Di sini saya cuman untuk sementara ini selagi kembang saya ini belum berbunga dan belum tumbuh normal, saya cuman mengandalkan ini bosku, rumput-rumput liar ini. Alhamdulillah ini sudah bisa membuat dia bertahan, walaupun tidak menghasilkan madu, setidaknya tidak membuat koloninya punah bosku. Nah, oke bosku. Dan ini adalah kotak saya yang saya buat framenya tingkat bosku. Ini saya uji coba, nanti kalau ini berhasil dan madunya bisa ditaruh di bagian frame atas, insya Allah nanti untuk trip yang ketiga saya akan membuat kotak frame-framenya yang saya buat dua tingkat bosku, agar mudah untuk pengambilan madunya. Saya nggak berani buka bosku, saya nggak pakai pengaman. Saya paling takut kalau yang namanya buka-buka kotak, apalagi ngangkat sisiran. Kalau buka sih masih berani aku bosku. Tapi kalau yang namanya ngangkat sisiran, kalau posisi udah di kotak kayak gini, waduh ngeri saya bosku. Saya tadi sudah disengat 3 ya bosku. Ganas, tak ada ampun. Saya lebih berani kalau di alam liar. Tapi kalau sudah di kotak kayak gini, waduh beda serangannya bosku. Kayak kita disiram pakai pasir. Oke bosku, terima kasih yang udah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada saran saya yang tidak baik ataupun tidak mengikuti alur. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih pemula, butuh pengetahuan. Makanya saya harus terjun langsung ke lapangan agar saya tahu di mana kelemahan lebah becerana atau mbok ndewor ini bosku. Di sini saya akan berbagi pengalaman, apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya kerjakan akan saya bagikan kepada sampean-sampean semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.